Saya adalah seorang guru dengan latar belakang pendidikan matematika. Sebelumnya saya mengajar di salah satu SMA negeri di Kabupaten Sumeneb. Saat ini saya pindah tugas mengajar di SLB Negeri Saronggi Sumeneb. Pengalaman ini membuka mata saya terhadap realitas baru bahwa pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus jauh lebih bermakna jika guru dan orang tua menjadi mitra sejajar. ABK memerlukan pendampingan khusus dalam proses belajar karena mereka memiliki kebutuhan unik yang tidak selalu dapat terpenuhi melalui metode pembelajaran umum. Saya meyakini bahwa pendampingan khusus ABK tidak dapat dilepaskan dari peran aktif keluarga, khususnya orang tua. Sebagai guru matematika sekaligus guru kelas SMALB di SLB Negeri Saronggi Sumeneb, saya mengajar anak-anak tunarungu atau tunawicara dengan latar belakang kemampuan yang sangat beragam. Secara kognitif, ada di antara mereka memiliki daya pikir logis dan imajinatif yang baik, namun ada juga yang masih kurang. Tapi hambatan komunikasi yang membuat mereka kesulitan memahami konsep abstrak dan instruksi verbal, termasuk salah satunya dalam pembelajaran matematika. Di sisi lain, sebagian besar orang tua murid di sekolah memiliki keterbatasan pemahaman tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Banyak di antara mereka yang berlatar belakang ekonomi sederhana dan belum terbiasa menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Akibatnya, komunikasi antara anak dan orang tua di rumah sangat terbatas. Dari situasi inilah saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran anak tunarungu tidak dapat berdiri sendiri di sekolah. Diperlukan keterlibatan orang tua secara aktif, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra sejajar yang berperan langsung dalam kegiatan belajar anak. Masalahnya, bagaimana menjembatani kesenjangan komunikasi dan pengetahuan antara guru dan orang tua tanpa membuat mereka merasa diuji atau diintervensi. Dari refleksi awal inilah lahir gagasan program Kemas Gurat atau Kemitraan Emas Guru dan Orang Tua, yang mana program ini mengedepankan prinsip emas, empati, menantang, adaptif, dan santai dalam rangka mendukung pembelajaran ABK yang berlandaskan hubungan manusiawi, saling percaya, dan berkesadaran bersama. Dalam implementasi Kemas Gurat di SLB Negeri Saronggi, saya menemukan sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Sebagian besar orang tua belum memahami karakteristik anak tunarungu secara menyeluruh. Mereka merasa tidak tahu bagaimana mengajarkan anak di rumah karena khawatir salah cara atau salah konsep. Kedua, tidak semua orang tua mampu menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Hal ini menyebabkan komunikasi terbatas dan anak sulit mengungkapkan perasaan maupun pemahamannya. Ketiga, banyak orang tua bekerja sebagai petani atau buruh harian, sehingga waktu mereka bersama anak sangat terbatas. Keempat, sebelum program ini, sebagian guru masih beranggapan bahwa tanggung jawab belajar ABK yang paling utama adalah di sekolah. Padahal, belajar tidak mengenal batas ruang. Kelima, perbedaan ekspektasi antara guru dan orang tua, di mana guru ingin anak berkembang secara menyeluruh, baik secara akademik maupun secara kemandirian. Namun, orang tua seakan-akan lebih fokus agar anak hanya bisa punya kemandirian, terutama ketika sedang berada di rumah. Program Kemas Gurat atau Kemitraan Emas Guru dan Orang Tua dilaksanakan dalam 4 tahap utama. Pertama, pemetaan pendekatan empatik, yaitu pemetaan kondisi keluarga murid melalui wawancara informal, komunikasi terbuka dengan orang tua, atau kunjungan rumah atau home visit. Tujuannya untuk memahami konteks sosial budaya dan emosional masing-masing keluarga. Dalam tahap ini,
Saya juga membangun kepercayaan dengan prinsip guru belajar dari orang tua dan orang tua belajar dari murid. Tahap kedua yaitu kegiatan mengajar bersama dalam kelas kolaboratif yang dilakukan di sekolah secara periodik 2 bulan sekali. Melalui kegiatan ini, guru dan orang tua belajar bersama, misalnya tentang cara sederhana mengejarkan konsep, teknik komunikasi yang efektif, maupun pemanfaatan berbagai sumber dan media belajar yang tepat bagi murid. Tahap ketiga adalah program belajar bersama di rumah. Pada tahap ini, saya mengunjungi murid setiap sebulan sekali ke rumah mereka masing-masing untuk mendampingi proses belajar secara langsung bersama orang tua atau anggota keluarga yang lain. Kegiatan ini dirancang agar guru dapat memahami dinamika yang terjadi di rumah, sekaligus memberikan contoh praktik pembelajaran yang dapat diterapkan oleh orang tua. Tahap keempat adalah refleksi bersama dan evaluasi kolaboratif. Pada tahap akhir ini adalah pertemuan reflektif yang dilakukan 2 bulan sekali. Guru dan orang tua duduk bersama dalam suasana santai untuk membahas perkembangan anak, berbagi pengalaman, dan mencari solusi atas kendala yang muncul. Dalam setiap sesi refleksi, saya selalu menekankan bahwa kesuksesan pembelajaran anak bukan hanya hasil kerja guru, melainkan juga hasil kerja kolektif antara guru dan orang tua. Seiring perjalanan program Kemas Gurat, saya telah mendapatkan banyak pengalaman. Yang pertama, refleksi saya sebagai seorang guru yang sebelumnya mengajar di SMA. Awalnya saya berpikir bahwa pembelajaran di SLB akan sama, hanya perlu metode yang lebih sederhana. Namun kenyataannya jauh berbeda. Di SLB, relasi kemanusiaan lebih penting daripada sekedar strategi mengajar. Melalui Kemas Gurat, saya belajar bahwa menjadi guru di SLB berarti menjadi jembatan antara dunia sekolah dan dunia keluarga. Tugas saya bukan hanya mengajar anak, tetapi juga ikut memberdayakan orang tua agar mampu menjadi pendamping yang baik bagi anak-anak mereka di rumah. Kedua, refleksi terhadap orang tua. Sebelum program Kemas Gurat berjalan, sebagian besar orang tua pasif dan kurang percaya diri. Namun kini mereka menjadi lebih terlibat. Mereka belajar menggunakan bahasa isyarat, mencatat kemajuan anak, bahkan membuat catatan harian sederhana. Ketiga, refleksi terhadap anak. Dampak langsung terlihat pada peningkatan komunikasi, kepercayaan diri, dan kemandirian anak. Mereka lebih ekspresif, berani berinteraksi, dan menunjukkan antusiasme dalam belajar. Ketika orang tua ikut mendampingi, anak merasa lebih dihargai dan termotivasi. Hubungan pun menjadi lebih hangat antara anak dan orang tua. Keempat, refleksi terhadap sekolah. Kemas Gurat kini mulai diadopsi oleh rekan-rekan guru di SLB Negeri Saronggi. Ke depan, kami akan membentuk forum kolaborasi guru dan orang tua untuk berbagi praktik baik dan mengembangkan model kemitraan pembelajaran di sekolah. Kelima, keterkaitan dengan kerangka pembelajaran mendalam. Dalam kerangka pembelajaran mendalam, Kemas Gurat berfokus pada komponen kemitraan pembelajaran yang menempatkan murid dan guru serta orang tua sebagai rekan belajar. Demikianlah program Kemas Gurat, kemitraan emas guru dan orang tua, yang merupakan upaya kecil namun sangat bermakna untuk mewujudkan pembelajaran kolaboratif bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Saronggi Sumeneb. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.